Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1. Kerajaan Kemuliaan Matahari. Kota Bulan Berawan. Puncak-puncak hijau menjulang, tersembunyi di balik awan di sekelilingnya. Pohon-pohon tinggi yang lebat menutupi lereng-lereng tinggi saat mereka bergoyang tertiup angin. Hutan pegunungan tampak tenang dan sunyi di fajar ini. Namun, jauh di dalam hutan terpencil, pemandangan kejam dan berdarah sedang terjadi pada saat itu juga. Seorang gadis berpakaian sutra satin halus sedang ditahan dalam posisi berlutut dengan lengan dipelintir ke belakang oleh dua pria kekar. Kepalanya tertunduk, hampir tidak sadarkan diri, rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya dengan cepat basah kuyup oleh darah yang mengucur dari wajahnya. Darah merah cerah menetes setetes demi setetes dari ujung rambut ke tanah, perlahan meresap ke dalam bumi. Gadis muda yang sangat lemah itu mengertakkan giginya untuk mengangkat kepalanya ketika dia mendengar langkah kaki mendekat, memperlihatkan wajahnya yang berlumuran darah. Itu adalah wajah yang telah rusak parah, daging di wajahnya disayat dengan pisau, terlihat sangat berantakan, pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Suara gadis muda itu sangat lemah, yang keluar dari tenggorokannya nyaris berupa bisikan. Dia menolak dengan kuat agar tidak pingsan karena kehilangan banyak darah saat dia memusatkan pandangannya pada wajah di depannya, yang dilindungi oleh kerudung kasat tipis, dan tubuh indah seorang wanita cantik. Wanita berkerudung itu mengenakan gaun berwarna biru muda, warna langit mendung, dengan jumbai berwarna sama menjuntai lembut dari pinggul, berayun anggun seiring dengan langkah ringan wanita itu. Langkah wanita itu terhenti di hadapan gadis muda yang ditahan hingga berlutut di tanah. Wanita itu memelototi gadis muda yang cacat itu, matanya yang indah melengkung menjadi 2 bulan sabit saat dia tersenyum dan berkata, "Saya Feng Qingge, nona muda sulung dari Istana Pertahanan Nasional, putri Jenderal Feng Xiao yang tangguh. Nona muda keluarga, pewaris masa depan keluarga Feng, dan juga, tunangan putra surga yang bangga, adipati ketiga negeri kemuliaan matahari." Suara yang familiar dan kata-kata yang diucapkan wanita di depannya, membuat gadis muda itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. "Kamu? Siapa kamu sebenarnya?" "Saya Feng Qingge. Saya Feng Qingge yang asli." Tubuhnya yang lemah bergetar ketika sebuah pikiran terbentuk di benaknya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jari-jari rampingnya ditarik dengan lembut dan selubung tipis yang menutupi perlahan-lahan jatuh. Wajah dengan kecantikan tak tertandingi dengan fitur halus terungkap dan tercermin di mata gadis muda yang melebar. Ketika dia melihat wajah yang sangat familiar di hadapannya, gadis muda itu tiba-tiba terlalu terkejut untuk berkata-kata. Wajah cantik tanpa celah itu terangkat sedikit saat dia melirik ke arah gadis yang tampak terkejut dan menakutkan di tanah. Suaranya dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya dan kegembiraan yang hampir tak tertahankan ketika dia berkata, "Feng Qingge, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengambil alih identitas Anda, status Anda, dan tentu saja semua milik Anda sepenuhnya. Adapun kamu." Suaranya berhenti sejenak dan dia tertawa pelan. "Sepintar apapun kamu, kenapa kamu tidak menebak apa yang akan terjadi padamu?" Mendengar orang di depannya menggunakan suara aslinya untuk berbicara, Feng Qingge terdiam sesaat dan dia tiba-tiba menatap orang di depannya dan berseru, "Ruo. Ruo Yun. Kamu adalah Su Ruo Yun." Su Ruo Yun adalah seorang yatim piatu yang tumbuh bersama dengannya. Dia menjemputnya dari jalanan dan membawanya kembali ke Rumah Pertahanan Nasional dan menjadikan gadis kecil yatim piatu itu sebagai temannya. Gadis kecil itu telah menjadi teman dekat yang bisa dia ajak bicara tentang segala hal, seseorang yang dia anggap sedekat saudara perempuan. Jadi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang telah membuatnya cacat, yang ingin mencuri identitasnya, ternyata adalah Ruo Yun. "Kenapa? Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu melakukan ini?" Rasa sakit karena dikhianati mengiris hatinya. Ketika dia memikirkan bagaimana wajahnya telah dirusak, bagaimana identitasnya akan dicuri, dan apakah semua itu tidak diketahui oleh siapapun, kebencian yang membara mulai berkobar dari dalam hatinya. "Kenapa? Tentu saja itu untuk semua yang kamu miliki. Seorang kakek dan ayah yang menyayangi dan memanjakanmu, seorang putra surga yang sombong yang sangat mencintaimu, dan..." Mata sabitnya yang tersenyum menatap Feng Qingge di tanah. "Semua ini akan segera menjadi milikku. Kemanjaan seorang kakek dan ayah, cinta yang dalam dan kelembutan dari kakak Murong, semuanya akan menjadi milikku."